Ini saya harus sampaikan karena ini penting dan harus sering disampaikan. Kita ini beragama Islam. Kita bersyukur pada Allah. Pijakannya Quran. Pegangannya Quran. Sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Itu yang kita pegang. Dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada Sunnah. Nah, banyak penyimpangan terjadi karena apa? Disebabkan mereka mengikuti tanpa ilmu. Ini yang terjadi dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang, nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Dalam kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang kalau kita nggak punya dalil. Nggak boleh dalam Islam. Jadi hujah, dalil, jangan ikut-ikutan. Hatta antum sudah, kan saya sudah ngikuti pemahaman salaf, tetap dalilnya mana? Dalam beribadah, dalil yang kita minta dalil. Hujahnya mana? Contohnya mana? Ada nggak keterangannya? Kalau nggak ada, jangan. Bukan kata orang, pendapat ustadz, pendapat guru, nggak bisa kita pegang. Yang kita pegang apa? Dalil. Kembalikan sekarang umat ini kepada dalil. Kembalikan umat kepada Quran. Kembalikan umat kepada sunnah. Bukan kepada pendapat kita. Kita sering mendengar ada istilah kembali ke Quran, kembali ke hadis. Ayo kembali ke Quran, ayo kembali ke hadis. Dan itu rata-rata tidak keluar dari guru-guru kita. Rata-rata keluar dari orang-orang di luar NU. Ngomongnya kembali ke Quran, kembali ke hadis. Maka saya pastikan ini adalah ajakan semu, ajakan palsu, propaganda menyesatkan. Wis, labelnya telokan iku ya. Ajakan semu, ajakan palsu, propaganda menyesatkan. Saya pastikan seperti itu. Atau kalimat haqqin yuradu biha batilun. Kata-katanya sepertinya benar tapi yang dimaksud adalah kesesatan, kebatilan. Ada beberapa alasan. Satu, tak singkat-singkat. Kembali itu kan artinya kalau kita pergi. Ayo balik itu kan artinya kalau kita pergi. Dan kita Nahdlatul Ulama tidak pernah pergi dari Al-Quran. Kalau disuruh kembali, kembali kemana? Wong kita tidak pernah pergi. Satu. Dua, kalau yang dimaksud mereka kembali ke Al-Quran adalah jangan baca kitabnya ulama. Ini kan yang jadi bahan mereka. Itu apa kitab fikih, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, gitu. Jangan baca itu bukan Al-Quran. Ayo jangan baca itu, tapi kembali ke Al-Quran. Ya mereka salah total. Kalau yang dimaksud kembali ke Al-Quran adalah meninggalkan kitab-kitabnya ulama. Salah total. Kenapa saya katakan salah total? Karena kitabnya para ulama itu hasil istimbat dari Al-Quran. Hasil proses dari Al-Quran. Matangnya. Kalau mereka nggak pernah baca Fathul Qorib, yo jangan menyalahkan Fathul Qorib. Kalau mereka nggak pernah baca nggak pernah baca Majmu', jangan menyalahkan Majmu'. Kenapa? Karena isinya Majmu', isinya Fathul Qorib itu adalah intisarinya Al-Quran, diambil dari Al-Quran. Salah lagi mereka. Dua, mereka kan ngomong ya. Tiga, mereka ngomong, ayo agama Islam ini agama dalil, bukan agama dongeng. Lu sapa sing dongeng? Siapa yang nggak pakai dalil? Orang NU semuanya malah pakai dalil, cuma dalilnya lewat ulama. Ulama yang menentukan ini benar, ini haram, ini istimbat yang benar. Kalau mereka yang dimaksud agama dalil, lo kita malah lebih pakai dalil. Wong mereka lo paling hafalnya berapa hadis yo. Yaitu yang ngomong Islam agama dalil, Islam agama dongeng itu kira-kira dengan Imam Syafi'i lebih tinggi mana? Imam Syafi'i kira-kira dengan Imam Nawawi lebih tinggi mana? Imam Nawawi
Itu nggak ada apa-apanya sih ngomong kayak gitu, nggak ada apa-apanya. Terus ngomong, ini Islam agama dalil, jangan ngomong sembarangan. Yang diomong Imam Syafi'i lah, kurang ajar. Kita baca kitabnya Imam Syafi'i, sama dengan kita baca kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi apal ratusan hadis. Terus tiba-tiba ada orang ngomong, Nawawi, ojo pakai ngarang, agama ini agama dalil. Ya lucu. Sama dengan anak TK, baru lulus TK, ngomong sama anak yang sudah S2 kayak Pak Rohim. Pak Rohim, agama ini agama dalil. Ya koclok sih ngomong gini. Ya, paham gak awakmu? Ini perbandingannya goblok-goblokannya kayak gini, biar cepat paham. Aku ceremet aku iki. Dua, nomor berapa Dalas? Nomor berapa? Nomor 3 ya, nomor 4 ya. Kalau yang dimaksud mereka adalah kembali ke Al-Quran, itu adalah kembali ke terjemah Al-Quran, lebih sesat lagi. Ya, mereka nggak boleh pakai kitab tapi pakai Al-Quran. Pas ayo kembali ke Al-Quran, maksud mereka adalah kembali terjemahnya Al-Quran, terjemah depak, maka lebih sesat lagi. Kenapa lebih sesat lagi? Karena kita diajak untuk menjadi mujtahid yang pada saat kondisi kita tidak mampu. Disuruh istimbat langsung ke Al-Quran. Padahal syaratnya orang istimbat langsung ke Al-Quran harus alim bahasa Arab, harus pinter nahwu sorob, balaghah ma'ani, ya, tafsirnya bagaimana, nasih mansuhnya bagaimana, asbabul wurud, asbabun nuzulnya bagaimana. Ini ngerusak. Kenapa saya katakan ngerusak? Ya iya, wong kita disuruh menjadi mujtahid yang belum pada waktunya. Dan dia yang ngomong juga belum waktunya jadi mujtahid. Kok malah dia ngomong, ayo lihat Al-Quran. Loh, ikilah yang tambah ngerusak. Tambah nemen ngerusaknya. Akan menjadikan man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsiri Al-Quran dengan otaknya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, maka tempat yang baik baginya adalah neraka. Ini propaganda itu ngajak masuk neraka, ngono lho maksudku iki. Goblok-goblokane ngono lah ya. Apa bahasa kasarnya kayak gitu. Propaganda itu ngajak kita masuk neraka. Kenapa? Karena menuntut kita untuk menjadi mujtahid padahal kita belum mampu jadi mujtahid. Jangankan kita, mereka yang ngomong juga belum mampu jadi mujtahid. Maka akan kena ayatnya kanjeng Nabi, man fasral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan lagi nanti akan salbut, akan rancau. Kenapa saya katakan rancau? Karena kalau orang berpikir dengan otaknya sendiri tanpa metodenya ulama, kan mereka kan kembali ke Quran, maksudnya pakai terjemah nih. Pakai, ayo ini Qurannya ini. Loh, kan pemikirannya dia kan akhirnya. Iya kan? Kalau kita ikut Imam Syafi'i, baca kitabnya Imam Syafi'i, otomatis kita mengkiblat pemikirannya Imam Syafi'i yang jelas-jelas keilmuannya mapan. Maka akan terjadi penyesatan kepada sesama orang Islam karena cara berpikirnya tentu tidak sama dalam menafsiri Al-Quran. Sehingga contoh yang paling mudah, surat Az-Zumar ayat 3. Ayat yang ditujukan untuk orang kafir, akhirnya dia katakan untuk orang Islam. Contoh itu loh, mana'buduhum illa liyuqarribuna zulfa. Saya tidak menyembahnya kecuali hanya untuk mendekatkan saja kepada Allah. Itu ayat untuk orang kafir, kemudian dibuat dalili orang Islam yang tawasul. Ya rusak sudah mereka kan. Akhirnya kan menyesatkan, mengkafirkan. Dari sini, dari propaganda kembali ke Quran, kembali ke hadis, yang mereka katakan ini adalah agama dalil. Agama dalil, sehingga dia berani menyesatkan orang. Lah ini akhirnya imbasnya. Ayat yang mestinya untuk orang kafir diarahkan untuk orang Islam. Tawasul apa haram? Haram. Apa? Bahkan kafir. Pakai ayat mana'buduhum illa liyuqarribuna zulfa. Ayat ini diturunkan asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya untuk orang, asbabun nuzulnya ya, untuk orang kafir, tapi didalili, dibuat dalil untuk orang Islam yang tawasul. Rusak semuanya.
Wis, cara berpikirnya rusak, ajakannya palsu, propaganda menyesatkan, ajakan semu, ngajak masuk neraka. Ayo, wis. Makanya kalau ada orang kayak ngomong kayak gitu, dari kiai-kiai kita nggak pernah kok ngomong kayak gitu ya. Saya nggak pernah dengar dari kiai saya Lirboyo ngomong, ayo kembali ke Quran, nggak ada. Saya nggak pernah dengar dari kiai-kiai kita Genggong, Sidogiri, ya. Terus Suniyah, mana lagi? Mana saja sudah. Sarang nggak pernah. Nurul Jadid nggak pernah ngajak kembali ke Quran. Mereka yang baru tahu tentang Quran aja sih ngomong kayak gitu. Rusak ini semua sudah. Paham ya? Ini minimal lah beberapa ini menjadikan kita padang, jelas bahwa ajakan mereka itu ajakan semua. Masalah pertama, masuk ke bab ikhtilafnya. Saya langsung cepat. 1. Bapak Ibu sekalian, pernah dengar ungkapan ini? Saya ingin memahami dari Al-Quran dan Sunnah. Saya ingin mengambil langsung dari Quran dan Sunnah. Baik, yang paling unik adalah kalimat begini. Jangan mengambil dari madhab, tapi ambil dari Quran dan Sunnah. Jika madhab itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ambil Quran dan Sunnah. Baik, kalimat ini bagus, cuman sayang. Ya, pemahamannya agak kurang dalam. Agak kurang dalam. Wah, saya emang gak mau ikut madhab, saya pengennya ikut Quran Sunnah aja. Pernah dengar kalimat itu? Baik, saya tidak ingin ikut madhab, saya ingin ikut Quran Sunnah saja. Pertanyaan saya, apa Anda bisa langsung memahami si Quran dan Sunnah itu? Ketika Anda ingin memahaminya, pasti Anda akan melewati jalur di antara 4 yang ini. Lihat rumusan tadi. Apa yang disampaikan Nabi ke sahabat, ke tabi'in, ke semua, dihimpun di sini. Ya, jadi kalau Anda ingin mendapatkan referensi ke sini, Anda nggak akan bisa langsung kecuali lewat sini. Ayo, saya mau tanya Anda. Ketika Anda ingin mengambil sunnah, apakah pernah Anda berjumpa dengan Nabi? Saya pengen langsung dari sunnah saja. Kapan Anda berjumpa Nabi? Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Ya, ada kok dari Al-Bukhari. Al-Bukhari saja jalurnya lewat sini. Al-Bukhari itu madhabnya Syafi'i. Syafi'i belajar beliau. Jadi mengambil referensi dari sini. Bahkan beberapa hadisnya diambil dari Al-Muwatta'nya Imam Malik. Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta', kitab hadis pertama. Isinya 100.000 hadis. Dari 1.000 riwayat. Konon dituliskan sebanyak 40 tahun. 40 tahun dituliskan. Disampaikan Al-Muwatta', kitab pendahuluan. Hadis-hadisnya dikumpulkan. Al-Bukhari pun mengambil sebagian dari sini. Jadi Imam Al-Bukhari saja mengambil riwayat dari sini. An-Nasai juga sama. Asy-Syafi'i, At-Tirmidzi mengambil dari Asy-Syafi'i. Rata-rata semuanya hampir mengambil dari sini. Bahkan persoalan dari sifat akidah, Imam Abu Hanifah sudah membuat kitab Tauhid pertama dikenal dengan Fikih Akbar. Beliau bukan cuma ahli fikih, tidak hanya ahli hadis, ini termasuk ahli kalam, ahli tauhid. Dan dikenal dengan kecerdasannya dalam nalar akal. Seorang yang pernah menghancurkan dari sejak kecil argumentasi orang liberal di masa lalu. Kalau liberal yang sekarang itu agak terlambat. Bukan cuma agak, tapi sangat terlambat. Dan ketinggalan, dan kemampuannya jauh sekali. Orang liberal dulu itu bisa hafal Quran, hafal hadis. Orang liberal sekarang baca Quran aja belum tentu bisa. Ya. Ada kok di Quran, ya, di surah An-Nur, ayat ke-30. Ayat tentang LGBT. Buka, nggak ada. Buka, nggak ada. Ya. Dan suruh baca aja belum tentu bisa. Ya, liberal dulu itu hafal Quran. Datang, nantang orang se-Irak. Ditantang, siapa yang berani dengan saya ulama? Masya Allah. Debat, gak ada yang bisa jawab. Di antara pertanyaannya, bagaimana Allah berbuat adil dalam memberikan hukuman dan pahala di akhirat nanti? Maksudnya apa? Allah menghukum makhluk termasuk setan, iblis dengan neraka. Neraka diciptakan dari api. Sedangkan setan dibuat dari api juga. Setan iblis dari jin. Quran surah 18 ayat 50. Ya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Jin diciptakan juga dari api. Quran surah 15 ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Di mana letak keadilan Allah? Lihat, jin diciptakan, setan iblis dari api. Disiksanya pakai api lagi, ya nggak ada rasanya. Coba lihat, dari api, setan dicipta dari api, dikembalikan ke api, disiksa pakai api, ya itu memang modal dia. Ya, di mana letak keadilan Allah? Susah orang jawab. Abu Hanifah senyum aja. Masya Allah. Coba sini, saya beritahu. Begitu datang, pak, ditampar. Kenapa pukul saya? Saya kan minta jawaban, bukan minta pukulan. Sakit. Tunjukkan sakitnya di mana. Di sini. Di pipi. Iya, terbuat dari apa? Kulit. Tangan saya dari apa? Kulit. Kulit dengan kulit bisa sakit. Tangan saya dari kulit, pipi Anda dari kulit. Dan tidak menghilangkan rasa sakit itu. Jangan sampai Anda pahami setiap dengan jenis yang sama bisa terasa sakit. Setan dikembalikan kemana? Ke api dengan api yang berbeda dengan sifat penciptaannya. Maka kalau Anda ingin coba silahkan saja katanya. Ya. Abu Hanifah. Dan ini Bu,
Saya syaratkan kepada ibu dan ayah teman-teman sekalian, cobalah bersikap seperti orang tua Abu Hanifah. Ini anaknya pengusaha, anak pedagang, anak tukang kain, kayanya luar biasa. Tapi bukan berarti dengan kekayaan itu menjadikan cukup untuk mendidik anak, dipahami yang penting sudahlah, harta sudah ada. Tidak. Orang tuanya berpedoman, walaupun hidup berkecukupan, anak kita masih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, dididiklah ini dititipkan pada para ulama. Tapi kisah yang paling indah adalah kisah bagaimana melahirkan seorang Abu Hanifah ini. Ya, teman-teman sekalian, ayahnya Abu Hanifah itu luar biasa, saleh, dekat dengan Allah dan sebagainya. Itu kalau terlalu lama lah kalau dibahas. Singkatnya, kalau ingin jadi anak yang saleh, maka orang tuanya itu harus jadi soleh terlebih dahulu. Mustahil Anda mengharapkan anak yang soleh kalau orang tuanya tidak soleh terlebih dahulu. Di bagian pertama. Nah, ini Abu Hanifah menyebar kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat baik-baik, Anda kalau kemudian ingin belajar Al-Quran dan Sunnah, mustahil kecuali lewat jalur yang di sini. Bagaimana hadis bisa datang? Dari Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari lewat mana? Dari Imam Malik, lihat sebagiannya. Dari ahli hadis yang lainnya. Urutkan, kembali sampai sini. Di mazhab itu satu, jangan dipahami sebagai kelompok. Maksudnya kalau saya ikut kelompok Abu Hanifah, saya termasuk kelompoknya Hanafi. Kelompok. Sehingga ketika dipahami kelompok, munculnya fanatis. Fanatisme itu yang dilarang. Fanatisme kalau dipertahankan, itu yang salah. Bahkan imamnya sendiri mengatakan, semua ini kompak. Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka mengatakan, kalau dari pendapat saya, bertentangan isinya, atau lemah dibanding Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Masing-masing saling memuji, masing-masing saling mengangkat. Tidak ada yang menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Anda pernah dengar nggak Imam Abu Hanifah ditahdir oleh Imam Malik? Imam Asy-Syafi'i nahdir Imam Ahmad. Pernah dengar? Gak ada. Yang lain selalu mengakui, saya mungkin ada kekurangan. Yang lain ada kelebihan. Ambil pendapat orang lain sepanjang lebih. Tinggalkan pendapat saya kalau kurang, tidak sesuai. Dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, ketika Anda ingin kembali ke sini, maka Anda akan melewati fase ini. Tapi ingat, yang dilarang adalah fanatis yang berlebihan. Jadi kalau pendapat gak sesuai dengan Imam Syafi'i, saya gak mau ambil. Kalau gak sesuai dengan Imam Ahmad, saya gak mau ambil. Padahal nanti dalam fikih ada yang disebut muqaranah. Perbandingan mana yang paling sesuai diterapkan di tempat yang maslahatnya sama. Mungkin satu tempat yang paling maslahat pendapat Imam Abu Hanifah. Karena itu di Pakistan, di India, sebagian di Cina yang diterapkan yang ini. Karena sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Itu yang diambil. Sebagian ada yang dengan menggunakan Syafi'i. Dulu, nah ini masalah kedua. Anda pernah mendengar kalimat ini? Kalau bukan dari Madinah, jangan diambil. Ustadznya dari mana? Libya. Nggak sunnah. Yang sunnah itu dari Madinah. Nggak sunnah. Sunnah itu dari Mekah. Nggak sunnah. Sunnah itu dari Mesir. Dari macam-macam. Lihat teman-teman sekalian. Anda terjebak di situ. Ya, saya tidak mengecilkan yang lainnya. Semua orang baik. Lihat baik-baik. Masih ingat tadi kata saya? Perhatikan baik-baik. Mazhab apa yang pertama kali ada di Madinah? Maliki. Hidup di Madinah. Tumbuh di Madinah. Berkembang di Madinah. Mengajar di Madinah. Sampai wafat di Madinah. Sampai Harun ar-Rasyid. Ya rahimahullah pernah meminta mazhab ini dipraktekkan di dunia. Ayo jadi pedoman seumat seluruhnya. Ketika beliau jadi khalifah, kata Imam Malik jangan karena setiap tempat punya kekhasan yang berbeda. Dipraktekkan di Madinah. Semua itu pakai pendapat Imam Malik saat di Madinah. Dalam kekhalifahan Harun ar-Rasyid dipraktekkan mazhabnya Imam Malik. Jadi Madinah dulu itu pakai pendapatnya Imam Malik. Di antaranya apa ciri khasnya? Misal kalau salat dia tidak menggunakan basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin, enggak sir lagi. Tarawihnya bukan 11, bukan 23 lagi. Sampai 36. Sampai 39 dengan witirnya. Coba lihat. Ya, yang paling indah misalnya, yang kunut, ada kunut. Imam Malik kunut. Malik kunut, cuman kunutnya sebelum ruku, bukan setelah ruku. Ya, mengambil hadis yang lain. Sebelum ruku, di rakaat yang kedua, kunut. Kunutnya sir. Di ahli Madinah praktekkan itu. Dan banyak sekali pendapat-pendapat Maliki dipraktekkan. Cuman ketika penguasa berganti, yang pegang kepemimpinan berganti dengan kebijakan yang ada, kemudian mereka terapkan mazhab-mazhab sesuai dengan masanya. Misal sekarang, pendapat Imam Malik, mazhab Imam Malik tidak diterapkan di Madinah. Generasi King Saud sekarang menerapkan sesuai dengan maslahat yang mereka pandang, gunakan mazhab Imam Ahmad. Maka jadilah Hambali sekarang. Dulu yang kunut saat subuh, kunutnya sir, sekarang enggak kunut lagi. Ya, menggunakan kunut nazilah karena menggunakan mazhab Ahmad bin Hanbal. Kemudian misalnya, mohon maaf, dalam persoalan bismillah menggunakan sir. Imam Malik tidak membacanya, Imam Ahmad disirkan, mengambil bagian pertengahannya. Ketika kemudian yang memimpin bagian menerapkan mazhab sesuai dengan maslahat di zamannya, maka itulah yang diberlakukan di masyarakatnya. Jadi jangan Anda simpulkan sekarang, lihat baik-baik.
Mazhab Imam Malik tersebarnya Afrika Utara, Libya, Tunisia, Maroko. Mereka mempraktikkan mazhab Imam Malik. Mereka mempraktikkan kebiasaan orang Madinah masa lalu. Karena Imam Malik asalnya dari Madinah. Artinya kalau ada yang lulus dari Libya, lulus dari Maroko, lulus dari Tunis, ngambil ilmu di Aljazair, itulah mazhabnya sebagian dari Imam Malik yang pernah dipraktikkan di Madinah. Sama-sama saja. Sama, cuman kadang-kadang karena tidak belajar, ini pemahaman yang keliru disampaikan di masyarakat. Adalah kemudian orang tidak tahu, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang bodoh, tidak tahu dirinya bodoh, ngajak orang lain bodoh. Ini jadi masalah. Paham ya? Nah, jadi Anda jangan terjebak kalau ada kalimat-kalimat itu. Ukurannya sesuai enggak? Kalau ada ukuran Al-Quran, sunnah dengan baik, ajarkan, ajarkan, ajarkan. Yang kekinian itu sesuai dengan penempatan dipandang maslahat. Dulu maslahatnya begini, sekarang kelihatan agak berbeda tipikal masyarakatnya. Maka diterapkanlah hukum sesuai dengan ini. Paham ini? Ada orang mutaakhirin sekarang berkata, ikutilah Allah dan Rasulnya. Tidak mengakui imam mazhab yang 4, mengikuti imam tersebut. Penjelasannya Pak Ustaz, dia sebenarnya sedang membuat mazhab baru. Jangan kau ikut Maliki, jangan kau ikut Syafi'i, jangan kau ikut Hanafi, jangan kau ikut Hambali. Dan yang kami ikut siapa? Kalau ada yang mengatakan mari kembali ke Quran dan Sunnah, orang Pekanbaru ini, tolong jumpakan sama saya mau nengok dia gimana cara kembali ke Quran dan Sunnah. Ternyata setelah dia ngomong, mari kembali ke Quran dan Sunnah, mari kembali ke Quran dan Sunnah, mari kembali ke Quran dan Sunnah, ujung-ujungnya kembali ke Quran dan Sunnah melalui kitab Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, tetap juga bermazhab dengan guru-gurunya. Yang nggak sanggup kembali ke Quran, langsung megang Quran. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Coba Bapak baca Al-Quran, buka. Kok tahu Bapak artinya? Nih, terjemah Depak. Baca Quran aja masih buka terjemah.